Selamat datang dalam video pembelajaran tentang pajak terapan untuk brevet A dan B. Pada sesi kali ini, kita akan membahas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, baik oleh orang pribadi maupun badan. Perlu dibedakan dengan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak tahunan atas kepemilikan properti, sedangkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan pada saat terjadi transaksi atau perolehan hak atas properti tersebut. Perolehan hak atas tanah dan bangunan memiliki beberapa karakteristik. Pertama, pajak ini dikenakan pada saat transaksi atau perolehan hak. Kedua, pajak ini bersifat sekali bayar. Ketiga, pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Keempat, pajak ini harus dibayarkan sebelum proses balik nama sertifikat dilaksanakan. Objek dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, seperti jual beli properti biasa, hibah, warisan, tukar-menukar properti, pembelian melalui lelang negara, dan pemasukan aset ke dalam badan usaha. Semua bentuk perpindahan hak ini berpotensi dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jenis hak dasar yang menjadi objek antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Terdapat beberapa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikecualikan dari objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, antara lain 1. Untuk kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara negara, dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah. 2. Perolehan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 3. Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain di luar fungsi dan tugasnya. 4. Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 5. Perolehan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain tanpa adanya perubahan nama. 6. Perolehan karena wakaf. 7. Perolehan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 8. Serta untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek atau pihak yang dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi dan badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Sederhananya, pembeli atau penerima hak wajib membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Rumus dasar untuk menghitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah 5% dikalikan dengan selisih antara nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Mekanisme pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah sebagai berikut. Pertama, terjadi transaksi perolehan hak. Kedua, menghitung besaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ketiga, membayar ke kas daerah. Keempat, dilakukan validasi oleh pemerintah daerah. 5. Barulah proses balik nama sertifikat dapat dilaksanakan. Perlu diingat, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dibayar sebelum akta jual beli ditandatangani di hadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah. Demikian video pembelajaran tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Silakan baca modul, buku, atau regulasi tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk detail yang lebih jelas.